SFS, jumpa lagi dalam Sejenak Bersama Tuhan, bersama saya, Suster Maria Emilia SFS. Dalam kehidupan ini, seringkali kita mendapati orang-orang di sekitar kita yang tanpa alasan membenci, memusuhi kita. Mereka seolah-olah sangat sentimen terhadap keberadaan kita. Mereka selalu saja mencari-cari kesalahan kita. Mereka sepertinya tidak menyukai kita. Bahkan tidak jarang mereka menyebut kita sebagai musuh besar mereka. Naasnya mereka akan mencari segala cara menghabisi mental kita. Saudara dan saudara yang terkasih, sahabat SFS yang baik, anak muda seperti kita biasanya langsung mendidih darahnya begitu mendengar bahwa dirinya disebut sebagai musuh besar. Terang saja, kita tidak terima. Minim dalam hati kita ingin memberontak. Kita tidak pernah menganggap dia sebagai musuh. Kok dia malah menganggap kita sebagai musuh bebuyutan? Sahabat SFS yang terkasih, hati kita menjadi pedih dan kita pun akhirnya mengadukan hal itu kepada Tuhan lewat doa tentunya. Doa kita hanya seperti curhat kepada Tuhan. Kita tidak mengutuk orang yang memusuh kita. Tapi kita hanya tanya sama Tuhan, kenapa sih kok dia memusuhi kita? Hanya itu. Tapi setelah waktu berlalu, tahu-tahu orang yang memusuh kita itu mengalami kejadian yang buruk. Bahasa kitab sucinya, dia terjatuh dan terperosok. Dan kita tahu akan hal itu. Secara manusia, hati kita pasti akan langsung menyatakan suatu kebanggaan. Tuh, Tuhan membalas perbuatanmu yang jahat dan sentimen kepada saya. Makanya jangan macam-macam ya sama anaknya Tuhan. Ya, mungkin seperti itulah ungkapan kita. Sahabat SFS yang baik, begitulah kehendak Tuhan pada kita kalau musuh kita sedang terjatuh atau terperosok. Tidak, sama sekali bukan kehendaknya. Kehendak Tuhan justru jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Bahkan dalam perjanjian baru, kehendaknya lebih jelas lagi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Memang susah gampang buat menjalankan dengan Tuhan yang seperti ini. Mengasihi yang menganiaya kita, tidak bersukacita terhadap kejatuhan musuh kita. Namun sesulit apapun kehendaknya, kita tetap harus belajar mengasihi musuh kita. Memang itu tidak mudah dan sangat sulit. Namun mari kita berusaha untuk tetap mengasihi mereka yang membenci kita. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya, karena Tuhan mengajari kita untuk mengasihi siapapun. Tuhan memberkati.